Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Wanda Tusya Putri dengan NIM 8777628898 akan melakukan praktikum terhadap gerak pada tumbuhan, yaitu gerak seismonasti, niktinasti, dan geotropisme. Yang pertama, saya akan mengamati gerak pada tumbuhan putri malu terkait gerak seismonasti dan niktinasti. Berikut adalah tanaman putri malu yang ada di sekitar lingkungan rumah saya. Pertama, kita lakukan dengan cara menyentuh dengan gerakan yang halus. Maka dapat kita lihat hasilnya bahwa putri malu menutup dengan proses yang lambat. Selanjutnya, kita coba pada putri malu yang lain, kita menyentuhnya dengan gerakan sedang. Maka putri malu menutup dengan proses yang lumayan cepat. Selanjutnya, kita mencoba melakukan menyentuh putri malu dengan gerakan yang cepat. Lihat yang terjadi, putri malu menutup secara cepat dan menutup sempurna. Selanjutnya, kita akan melakukan praktek terhadap gerak niktinasi, di mana pertama ada putri malu yang kita beri label A. Dia masih dalam kondisi terbuka dan terkena cahaya. Dan yang satunya putri malu yang kita beri dengan label B. Nanti putri malu pada label B ini akan ditutup menggunakan kardus, artinya dia tidak mendapat cahaya. Untuk putri malu yang berlabel B, kemudian kita tutup menggunakan kardus. Jadi, untuk putri malu dengan label B ini kita tutup menggunakan kardus, artinya dia tidak mendapatkan cahaya. Kita diamkan selama 30 menit. Nanti kita akan lihat perbedaan putri malu yang dilabeli A dan putri malu yang dilabeli B. Setelah 30 menit dapat kita lihat hasilnya bahwa putri malu yang dilabeli A ini dia masih terbuka di bawah sinar matahari atau tempat yang terang dan terkena cahaya. Sedangkan kita lihat pada putri malu yang dilabeli huruf B, ternyata setelah 30 menit tertutup dan tidak mendapatkan cahaya, daun putri malu akan menguncup atau mengatup dalam ruang gelap tanpa cahaya. Praktikum selanjutnya yaitu gerak. Kita akan melakukan praktikum untuk melihat gerak geotropisme atau geotropisme negatif pada kacang hijau. Adapun bahan-bahannya, yang pertama itu ada kacang hijau, kemudian ada 2 gelas plastik, ada kapas, dan juga ada air putih. Adapun langkah yang pertama yaitu kita masukkan kapas ke dalam air, kita basahi kapas, jangan terlalu basah. Kemudian kita letakkan kapas pada gelas plastik yang tersedia. Kita lakukan untuk gelas selanjutnya juga, basahi kapas. Nah, setelah masing-masing dari gelas sudah terisi dengan kapas basah, maka langkah selanjutnya adalah kita masukkan biji kacang hijau. Kita susun dengan rapi. Jangan terlalu banyak karena nanti kalau terlalu banyak pertumbuhan kacang hijaunya sulit. Nah, setelah kacang hijau diletakkan pada kapas basah, maka kita akan membawanya, kita akan meletakkan gelas berisi kacang hijau ini di tempat terbuka sehingga menghasilkan kecamba yang berdiri tegak. Pada hari pertama ini, kulit kacang hijau mulai retak dan mengeluarkan akar yang sedikit.
Di hari kedua, pertumbuhan akar semakin memanjang dan beberapa ada yang mulai timbul batang. Di hari keempat, pertumbuhan batang mulai terlihat, mulai tumbuh panjang di sini. Dan selanjutnya saya beri pot label A, juga pot label B, di mana pot label A dibiarkan berdiri secara vertikal, sedangkan pot dengan label B kita letakkan secara horizontal atau mendatar. Dan hasilnya di hari ke-7, gerak batang pot A mengikuti arah sinar matahari. Peristiwa ini disebut dengan fototropisme positif. Sedangkan di pot B, gerak batang tumbuh berbelok ke atas menjauhi tanah. Peristiwa ini disebut geotropisme negatif.